Kalau kamu lagi bingung, kamu pas banget masuk ke video ini. Karena di video kali ini kita bakal ngebandingin nih, mending mana piara chameleon atau piara iguana. Buat teman-teman yang bingung, semoga video ini bisa menjadi jawaban untuk kalian yang bingung ya guys ya. Jangan lupa juga sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe karena bentar lagi kita 150.000 subscriber. Oke, kita mulai ke videonya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptiltopia. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke, udah? Belum dipencet tuh subscribe-nya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih guys. Kita mulai ke videonya ya. Sabtu fans, kembali lagi di Reptiltopia. Jadi di video kali ini gue bakal bikin perbandingan nih ya, antara iguana dengan chameleon. Nah, ini kita perbandingannya contoh pakai yang ukuran sama-sama baby ya guys. Ya. Di sini aku punya chameleon. Nah, ini namanya Veld chameleon. Untuk chameleon sendiri itu ada yang jenisnya Veld, ada yang jenisnya panther, dan sebenarnya banyak banget jenis-jenis dari chameleon. Cuman yang umum, yang common dipelihara itu adalah yang Veld dan yang panther. Kalau kalian lihat mirip-mirip, warnanya hijau juga. Bedanya adalah chameleon itu dia itu nggak punya jari yang sebanyak iguana. Maksudnya jarinya tuh kayak kepiting guys. Kalau kalian lihat tuh tangan chameleon tuh cuma begini, ya. Sedangkan iguana itu kuku-kukunya semua lengkap, ibarat kayak jari manusia. Sedangkan si chameleon ini kayak kepiting, ya. Nah, di sini untuk pasaran yang Veld ini harganya berkisaran 1 juta. Untuk yang Veld ya, kalau yang panther biasanya lebih mahal. Nah, kalau yang iguana yang green itu harganya sekitar 150.000. Untuk makanannya, chameleon itu dia makan jangkrik, ulat Hongkong, kecoa dubia. Sedangkan kalau iguana ini dia full sayur-sayuran seperti caisim, sawi, kangkung, toge, pisang, dan pepaya. Nah, untuk habitat kandangnya kalau chameleon kalian harus banyak kasih ranting-rantingan seperti ini guys, karena itu dia suka banget nangkring-nangkring ya. Dan untuk chameleon ini dia habitatnya wajib sekali lembab ya. Dia tidak bisa minum dari water dish, dia harus minum dari spray. Jadi untuk piara chameleon wajib banget di spray seminggu. Wajib banget di spray sehari 2-3 kali untuk menjaga kelembapan dan untuk mereka minum, karena mereka minum dari sprayan kita ya. Kalau iguana sih gampang guys. Kalian cuman kasih sayur, terus kalian semprot-semprot sayurnya itu bisa. Atau enggak kalian bisa rendam iguana kalian seminggu 3-5 kali ya. Rendam sambil jemur setiap pagi. Nah, kalau untuk chameleon ini nggak bisa direndam guys ya. Jadi jangan pernah rendam chameleon kalian karena dia tuh nggak bisa napak, dia tuh harus nangkring guys. Dia nggak bisa begini tuh ya, kayak iguana kan bisa begini, dia cuma bisa begini guys. Jadi untuk chameleon itu tidak bisa direndam. Nah, untuk lifespan-nya, untuk iguana sendiri itu dia bisa hidup 10-15 tahun. Sedangkan untuk chameleon mereka lifespan-nya kurang lebih hanya 5 tahun. Jadi tidak bisa hidup terlalu lama. Jadi kalian harus pikirin dulu dari segi umur guys. Kalau piara iguana tuh butuh komit karena umur dia yang cukup lama. Nah, untuk ukuran maksimal sendiri untuk chameleon itu dia besarnya cuman sekitar 30-40 cm guys. Sedangkan iguana itu bisa sampai 1,5 meter ya. Jadi iguana itu lumayan cukup bisa gede. Kalau chameleon tidak bisa terlalu besar ya. Kalau kalian nanya nih, pemula lebih gampang pelihara mana? Jujur lebih mudah piara iguana dibandingkan piara chameleon, karena chameleon itu settingnya lumayan cukup ribet dan juga harus sering-sering di spray. Nggak sekuat iguana guys. Iguana setting kandangnya tuh cukup kayak gini aja guys. Bahkan kalau kalian piara outdoor cuma dikasih ranting-rantingan kayu-kayuan itu bisa ya. Kalau ini karena lagi nggak ada matahari, jadi kita tembakin lampu solar glow ya. Lampu apa aja bang yang dipakai untuk chameleon dan iguana. Kalau kalian piara outdoor itu nggak usah pakai lampu apapun karena udah ada dari matahari. Cuman kalau lagi kondisi kayak gini, lagi mendung terus, kalau untuk chameleon kita pakein UVB ya. UVB itu tidak ada hangatnya, tidak ada panasnya. Cuman dia mengeluarkan spektrum UVB yang ada cuman dari matahari. Jadi butuh banget UVB untuk pertumbuhan, perkembangan, metabolisme dari si chameleon. Nah, kalau iguana itu wajib banget pakai UVA plus UVB. Makanya di sini kita pakai solar glow ya. Jadi untuk panasnya dapat dan UVB-nya juga dapat ya. Karena nggak bisa tuh cuma pakai UVA doang karena dia nggak ada UVB-nya. Pakai UVB doang juga nggak cukup karena nggak ada panasnya seperti itu. Nah, untuk vitamin apa aja yang diperluin, yang perlu kalian pakai untuk keduanya adalah multivitamin ya. Itu biar kandungan vitamin dari hewan yang kalian piara itu terpenuhi, nggak gampang sakit,
nggak mudah mati. Jadi cukup kuat metabolisme dan daya tahan tubuhnya. Untuk kalsiumnya kalian cukup pakai kalsium yang biasa, nggak usah pakai yang ada yang D3 karena mereka udah cukup dapat D3 dari sinar matahari itu. Kecuali kalau kalian tidak pernah jemur sama sekali, itu wajib pakai kalsium yang D3. Nah, untuk iguana kan kalian bisa pakai kandang yang kayak gini seperti kontainer, terrarium, pakai kandang lovebird, kandang kucing itu bisa. Nah, untuk chameleon sendiri kalian wajib pakai kandang yang jaring-jaring guys, karena chameleon itu cukup membutuhkan sirkulasi yang cukup banyak gitu ya. Jadi nggak bisa kalian pakai kandang yang full kaca karena itu terlalu pengap untuk chameleonnya. Nah, kalau iguana sendiri, yang iguana ya, itu warnanya ada macam-macam guys. Ada merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning. Sedangkan kalau untuk veiled itu warnanya cuma hijau ya. Adapun yang pied cuman kayak kakinya putih. Nih kayak gini nih contohnya nih. Ini adalah low pied veiled chameleon. Cuman kalau yang panther itu cukup banyak warnanya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau gitu. Cuman untuk harga panther itu sekitar 5-6 jutaan. Nah, si chameleon ini dia asalnya ada yang dari Arab. Kalau veiled dari Arab. Kalau yang panther dia dari Afrika. Cuman tenang aja, udah ada yang breeding. Kalau iguana tuh dari Amerika guys. Tapi tenang aja lagi, udah banyak banget yang breeding di Indonesia. Untuk masa kawinnya, si veiled chameleon ini di umur 7-12 bulan itu udah bisa kawin untuk yang veiled. Yang panther juga sama, dan telur mereka akan menetas kurang lebih 6-9 bulan. Jadi cukup lama untuk membuat telur-telur chameleon itu menetas ya. Sekali netas itu nanti size-nya kecil banget guys, nggak bisa langsung dijual, harus dipelihara dulu 2-3 bulan baru bisa dijual ke pabrik. Karena nanti pas kecil itu seleksi alamnya lumayan cukup berat, dia makannya nggak bisa jangkrik langsung, harus kayak lalat buah. Jangkrik bisa tapi harus dari telur jangkrik, dari yang benar-benar kecil banget jangkrik ya. Nah, kalau yang si iguana ini dia di umur 1,5 tahun baru bisa kawin. Sebenarnya 1 tahun bisa, cuman kurang matang. Terus setelah kawin dia bertelur. Iguana sendiri mereka menetas 2-3 bulan guys, nggak selama si chameleon ini. Nah guys, jadi gimana? Kalian lebih pilih pelihara chameleon atau pelihara iguana ya? Kalian coba komen di bawah. Sampai jumpa di